Wali Kota Malang Haji Sutiaji Selasa 15 Agustus 2023 melakukan silaturahmi dengan tokoh dan umat Kristen di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Antioquia, Jalan Patuhan, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kedatangan Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang didampingi sejumlah kepala OPD disambut antusias oleh tokoh dan jemaat Kristen di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Antioquia. Dalam acara tersebut diawali dengan sambutan-sambutan, Ketua Umum Berkat Malang Gema Kasih atau GMBK Malang, Pendeta Gideon Liang Sugiarto mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota yang menggelar silaturahmi bersama umat Kristen. Ia berharap silaturahmi Wali Kota Malang dengan umat non-muslim ke depan dapat ditingkatkan sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik dan kerukunan umat beragama tetap terjaga. Puji syukur bisa terlaksana. Juga sangat berterima kasih kepada Pendeta Handoko dan seluruh majelis dan sidang jemaat yang ada di gereja ini. Dan terima kasih juga karena diberi kesempatan tempat ini bisa dibuka untuk kita ada dan hadir ada di tempat ini. Pertama tentu juga mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu para pendeta yang datang dan hadir pada pagi hari ini. Lebih khusus yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang mengadakan dan menjalin acara silaturahmi ini bisa terus terlaksana dan terselenggara. Harapan kami sebagai Bapak Tuan Pendeta umat Kristiani yang ada di Kota Malang, acara ini bisa terus berlangsung sekalipun mungkin sebentar lagi Bapak Wali Kota akan berganti kepemimpinan. Acara silaturahmi antara pemerintahan dengan umat Kristiani bisa terjalin dengan baik. Dan khususnya dalam kesempatan ini sangat berterima kasih karena ada niat baik dari Bapak Wali Kota mengikuti petunjuk dari BPN bahwa tanah-tanah tempat ibadah yang punya daripada Pemkot itu akan diserahkan. Jadi kepada Bapak Ibu Saudara yang tanahnya tanah Pemkot, tolong dilengkapi semua prosedurnya, semua persyaratannya, karena tentu pagi hari ini Bapak Wali Kota juga akan menguatkan tentang hal itu bahwa niat baik itu akan dilangsungkan. Bisa kita tahu dari banyaknya gereja yang ada, mungkin tidak terlalu banyak yang menempati tanah punya Pemkot dan beribadah sudah sangat. Dan harapan yang lain adalah semua yang menjadi kelangsungan ibadah umat Kristiani bisa terjaga dengan baik. Yang selama ini kita juga rasakan diayomi dengan baik oleh pemerintah kota, bahkan lewat BMGK kita ini mendapatkan dana hibah, sehingga acara BMGK Lunch yang selama ini kita lakukan itu diambil daripada dana hibah, termasuk acara Natal tahun ini. Dan ini juga sebuah perubahan yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu para pendeta. Biasanya Natal
itu selalu diadakan pada bulan Januari atau awal tahun berikutnya. Tapi untuk tahun ini khususnya Natal kita akan diadakan pada bulan Desember tahun ini. Itu dikarenakan berkenaan dengan sebagian dana yang digunakan adalah lewat dana hibah itu. Jadi lebih baik dan harusnya begitu dilaksanakan pada tahun ini supaya memang laporan dan nanti serapan dana yang digunakan itu dilakukan dengan tepat. Baik, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Taufik, dipersilakan. Silaturahim umat beragama dengan Bapak Wali Kota Malang. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita hormati Wali Kota Malang Bapak Dr. Andes Haji Sugiasi. Yang kami hormati Bapak Ketua GMBK Pendeta Gideon telah menyediakan tempat untuk silaturahim kita. Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Malang, Kiai Haji Ahmad Taufik Kusuma dalam sambutannya mengatakan bahwa silaturahmi antar umat beragama dengan pemerintahan ini tidak lain untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama dengan pemerintah. Dengan silaturahmi ini nantinya dapat meningkatkan kerukunan dalam menjaga keutuhan NKRI. Para pendeta, para tokoh agama Kristen yang kami hormati, pagi ini kita bersama difasilitasi oleh Pak Wali Kota untuk bisa bersilaturahim. Sila itu sambung, rahim itu kasih sayang. Jadi Pak Wali memfasilitasi kita untuk menyambung tali kasih sayang di antara umat beragama, baik intern umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Kementerian Agama titip kepada kami menghimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kondisi damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tokoh-tokoh agama diharapkan untuk menjadi contoh untuk mewujudkan kedamaian. Kemudian yang kedua, diminta untuk memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebinekaan yang merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita, bangsa Indonesia, dengan cara untuk mempererat tali silaturahim. Kita silaturahim, komunikasi bahasa yang lain, yaitu kita jalin dengan sebaiknya. Dan saya selaku Ketua FKUB ini sangat senang sekali bisa ngikut untuk berkomunikasi secara langsung pada tokoh-tokoh agama yang pada pagi hari ini adalah para pendeta tokoh agama Kristen dan juga GMBK. Kemudian yang ketiga, mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama. Mewujudkan suatu kedamaian dan kerukunan, tentu kunci moderasi beragama itu sudah kita miliki dan terus kita kembangkan. Kemudian yang keempat adalah menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong dan lain-lain, baik yang langsung maupun lewat medsos. Ujaran kebencian terjadi di mana-mana. Tugas tokoh agama kita semua adalah meredam bahwa itu bukan ajaran agama, bahwa itu adalah tidak baik yang harus kita hentikan. Kepada siapa itu kita sampaikan? Kepada umat kita, baik umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, Hindu, Buddha, sepakat bersama-sama. Dan bahkan memang agama kita mengajarkan kebohongan dan tidak mengajarkan kebencian satu dengan yang lain. Bahwa kita ini adalah umat yang satu, yang kemudian berkembang menjadi beraneka suku, beragam bahasa. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan bendera merah putih dalam rangka Gerakan Nasional Pembagian 10 juta bendera merah putih. Untuk itu berkenan Bapak Wali Kota Malang dan Bapak Ketua Berkat Malang Gemakasih dipersilakan untuk mengambil. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang juga memberikan bendera merah putih kepada Ketua Umum GMBK Kota Malang.
Pemberian bendera ini sebagai gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih bagi masyarakat dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI ke-78. Dan insya Allah 2024 wajib hukumnya tetap dilakukan walaupun ini masa transisi dan seandainya saya pastikan wajib karena saya ikut menganggarkan 2024 ini saya masukkan kegiatan ini harus ada karena saya tidak ingin bahwa yang namanya pemimpin itu tidak kenal, tadi saya tanya, tidak kenal, tidak tahu tempat ibadah, padahal tempat ibadah ini adalah tempatnya orang yang baik. Tempat ibadah ini adalah tidak pernah di tempat ibadah itu mengajak orang berbuat jahat. Pasti di tempat ibadah ini adalah bagaimana kita mempunyai kasih sayang, bagaimana kita pendekatkan kepada Tuhan, bagaimana kalau kita hidup itu memberikan manfaat bagi masyarakat sekelilingnya di tempat-tempat ibadah. Nah, kenapa ada FKUB? Forum Kerukunan Umat Beragama. Umat Islam tidak mungkin bisa hidup kalau tidak dibantu oleh Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan bahkan orang yang tidak beragama sering membantu kita juga. Nah, tugas ya sebetulnya agama itu kalau dilihat dari segi etimologi aja kan A itu tidak, gam itu adalah kacau. Jadi tidak kacau. Orang beragama kan tidak kacau. Masa kita beragama buat kekacauan orang lain? Nah, inilah yang sehingga kami berkepentingan. Oleh kami tadi saya keliling itu untuk menyatukan dan memastikan jangan sampai orang yang sedang menjalankan ibadah ini terusik oleh kelompok-kelompok yang lain. Hanya saja para bapak ibu dan saudara sekalian, memang ada aturan. Kemarin saya sudah bilang ke Taufik tolong perwal tempat pendirian ibadah dan lain sebagainya dilihat. Saya tidak ingin ada orang mendirikan tempat ibadah memang terus dipersulit karena aturan, karena tidak ada istilahnya mendirikan tempat ibadah itu untuk kemungkaran, pasti untuk kebaikan. Tidak ada istilahnya orang membuat tempat ibadah itu untuk jalan yang tidak. Mesti ini untuk kebaikan, tapi ada aturan-aturan nanti akan kita atur ya, supaya tidak ada tadi diskriminasi di antara kita. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti kebijakan kepala daerah ke depan juga sama. Tempat-tempat ibadah yang dimiliki oleh pemerintah kota, tanahnya masih milik pemerintah kota, bisa jadi itu di perumahan, bisa jadi di tempat-tempat yang lain. Kalau di perumahan, kalau sudah diserahkan ke pemerintah kota menjadi aset kota, segera nanti dimintakan pembebasan sehingga sudah atas nama yayasan atau gereja masing-masing. Demikian juga masjid dan musola. Wali Kota Malang dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan silaturahmi bersama umat non-muslim yang dimulai pada 2022 lalu. Itu diminta segera disertifikasi. Alasannya sertifikasi apa? Satu, biar tidak alih fungsi. Ya. Yang kedua, tidak pindah tangan ke orang lain. Yang ketiga adalah mempunyai nilai manfaat yang lebih untuk optimalisasi pendapatan. Yang pertama yes, ya, tidak mungkin tidak berpindah fungsi. Yang kedua tidak pindah tangan tapi untuk kepentingan privat. Dan yang ketiga kita tidak mungkin kalau gereja terus kita kenakan mahal untuk sewa ya. Nanti baliknya ini minta keringanan Pak Wali ya. Jadi itu enggak, lebih baik saya konsultasi kita lepaskan saja tempat-tempat ibadah. Tujuan untuk optimalisasi pendapatan tidak mungkin di tempat ibadah kok dicari nanti di mahal ya pressure sewanya kena sekian, tidak mungkin. Seandainya kena pun mesti balik, Pak mohon minta dispensasi. Kadang-kadang minta dibebaskan, berarti malah ngebek-ngebek catatan saya. Bebaskan aja dan insya Allah ketika diserahkan kepada gereja, pada masjid, pura atau tempat-tempat ibadah yang lain, dia lebih bangun gitu kan,
Ya, lebih yakin. Karena yang namanya sewa atau izin pemakaian itu bahasanya sewaktu-waktu dipakai oleh pemerintah, ya maka siap untuk pindah. Nah kalau sudah diserahkan kan tidak. Jadi ini ada beberapa yang sudah kami bebaskan. Nah kalau sudah dibebaskan, ya kadang-kadang Pak nanti kami untuk bangun ya mohon bantuan lagi. Sehingga ini pemerataan termasuk hibah juga baru kali ini ya, baru periode kami untuk hibah semua agama saya kasih ya, proporsional ya, proporsional. Katolik dengan Kristen juga tidak sama ya. Islam itu juga gitu, NU Muhammadiyah kita kasih semua, tapi porsinya NU dengan Muhammadiyah tidak sama. Jadi yang namanya adil itu bukan sama, tapi adil adalah proporsional. Tapi semua merasakan. Dan inilah bukti bahwa negara hadir dan tidak pilih-pilih, bahwa ini harus dilindungi semua. Supaya tidak tergantung dengan pusat, maka seluruh pendapatan ini benar-benar dimaksimalkan dan tidak ada kebocoran. Kehadiran kami keliling itu dalam rangka selain itu kewajiban bagi kami, karena saya dengan Kiai Taufik nanti mungkin dimarahin oleh Tuhan. Itu ada agama lain kok tidak kamu sambangi itu ya. Ini kami sambangi untuk kita itu saling kasih sayang di antara kita semua, membangun kebersamaan bahwa Indonesia ini adalah milik kita semua, memperjuangkan kemerdekaan itu bukan hanya satu entitas agama dan suku, tapi adalah semua warga negara, maka kemerdekaan itu harus dirasakan oleh semua umat beragama. Selanjutnya adalah sesi dialog yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Novan. Untuk itu, beliau kami persilakan. Silaturahmi ini tidak lain untuk memastikan bahwa warga Kota Malang dalam menjalankan ibadah harus dijamin keamanannya sehingga tidak ada intimidasi. Wali Kota meminta kepada tokoh dan umat Kristen yang bangunan gerejanya menempati lahan milik Pemkot Malang untuk segera mengajukan berkas ke Pemkot Malang agar dihibahkan. Yang pertama, ingin mengucapkan terima kasih untuk apa yang sudah diberikan fasilitasi bagaimana Pak Wali dan jajaran untuk bisa melakukan pembinaan terhadap kehidupan beragama dan juga memfasilitasi bagaimana umat beragama itu bisa dibina. Nah, khususnya untuk di lingkungan kami di umat Kristen, memberikan arahan kepada kami supaya umat itu bisa melakukan ibadah dan dibina dengan baik, sehingga untuk tempat yang menjadi milik Pemkot yang dipakai ibadah bagi agama-agama, termasuk di situ adalah Kristen gereja. Nah, sesuai dengan arahan tersebut, kami dari GKIN yang ada di Janti, Pak, itu kami sudah puluhan tahun menggunakan lahan di sana. Dan dengan segala upaya akhirnya jemaat di sana bisa membangun gedung di situ yang dipakai tempat ibadah di sana. Nah, itu sudah kami ajukan untuk pemilikan hak kepada Pak Wali, dan beberapa dokumen yang diperlukan sudah kami lengkapi dan sudah diterima di bagian Subak Tata Usaha setelah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira itu sudah sampai mana gitu Pak? Jadi kadang lamanya itu antara yang ukur bukan kami saja kan. Jadi antara jenengan dengan yang di data milik kami kadang-kadang tidak sama. Tim ukurnya memang banyak. Jadi kadang selisih 1 meter, kadang selisih 2 meter, memang harus ada kepastian. Nah, ini biasa diproses ke BPN. Yang kadang kok bisa demikian Pak, kadang itu di kami kan juga belum disertifikatkan. Yang belum sertifikatkan itu kami sertifikatkan dulu di pemerintah kota. Setelah itu baru dihibahkan bahwa ini memang benar-benar sudah aset kota, nanti diserahkan ke tempat-tempat ibadah. Usai sambutan Wali Kota Malang kemudian dilanjutkan dengan dialog di mana Wali Kota menggelar dialog bersama tokoh dan umat Kristen di gereja tersebut.
Dalam dialog ini, umat Kristen di Gereja Kristus Tuhan menyampaikan sejumlah permintaan kepada Wali Kota Malang, diantaranya terikat pembelian hibah tanah Pemkot untuk gereja. Memberikan himbauan agar tempat ibadah yang sudah sekian lama beribadah, tapi tanahnya masih tanah Pemkot untuk diajukan. Jadi kami termasuk yang mengajukan untuk cabang kami di Jalan Perkutut Utara. Ya, kami sudah beribadah sejak tahun 80-an, namun tanahnya masih tanah Pemkot, dan kami sudah memenuhi semua permintaan, perlengkapan, bahkan sudah diukur, Pak. Jadi kami hanya menunggu, mudah-mudahan dalam 1 bulan 10 hari ini tercapai, Pak. Dan kalau boleh, sekaligus ada pengganti IMB-nya, Pak. Jadi tempat itu benar-benar diakui sebagai tempat ibadah. Begitu, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak. Nanti ya, tidak usah lama, Mak. Nanti mungkin hari ini saya jawab. Karena habis ini saya ke BKAD yang punya data sana. Sampai di mana saya akan percepatan, dan mudah-mudahan sebelum tanggal 24 tuh NPHD-nya sudah ditandatangani. Baik, terima kasih, Pak. Nama saya Pendeta Ari Santoso. Saya Gembala Sidang Yesia Taikapung di Malang. Ya, pertanyaan saya, Pak, saya dulu sebelum COVID sampai tahun-tahun sebelumnya itu saya adalah sebagai koordinator doa yang diadakan di rumah dinas wali kota. Kemudian waktu ada COVID itu terhenti setiap tahun, ya. Nah, padahal itu sebenarnya sangat bagus sekali, Pak, karena itu mendoakan permasalahan-permasalahan dari Kota Malang, wali kota pasti doakan, dan semua jajarannya kita doakan, dan itu juga sekaligus menjadi ikon Kota Malang, karena itu satu-satunya di seluruh Indonesia yang dimana rumah dinas wali kota dapat dipakai untuk berdoa. Ya, dari kami waktu itu, ya, mengharapkan supaya kegiatan itu dapat diaktifkan kembali, karena saya merasakan bahwa selama ini ya Kota Malang sudah kondusif. Salah satunya adalah dari doa-doa yang kami lakukan itu, Pak. Kalau di luar itu kan kami bebaskan saat ini mulai hampir 3 bulan yang lalu sudah kami pugar dan boleh main-main di sana, ya. Saya berucap terima kasih, ya, bahwa umat Kristiani mendoakan keberlangsungan Kota Malang, dan utamanya di pusat, ya, rumah dinas atau rumah jabatan kepala daerah. Karena sumbernya mudah-mudahan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Masalah BMGK, kalau bisa organisasi Kristen di Kota Malang cukup 1 BMGK. Jadi nanti kalau ada dana hibah ke BMGK aja, nanti BMGK yang akan mengatur gereja mana yang akan menjadi pelaksana, supaya kita nggak kepecah-pecah. Karena kenyataan yang ada bahwa semua gereja yang ada di Kota Malang adalah anggota BMGK, benar ya Pak? Makanya nanti diajukan saja. Itu sebagai warga negara mempunyai hak untuk diajukan. Pasti nanti dikabulkan. Ya. Kabulkannya itu jawabannya nanti, Pak, jawabannya nanti bisa jadi, ya, saya belum tahu. Ya. Bisa jadi itu nanti kalau memang tidak termasuk RTH, tidak menutup kemungkinan nanti dibolehkan. Ya. Tapi kalau RTH kita memang ya nggak bisa. Karena RTH kita di Kota Malang ini masih di angka belum sampai 20%. Dan RT RW kita mengamanahkan RTH kota itu, daerah itu 20% RTH publik, 10% RTH privat. RTH ruang terbuka hijau, ya, yang milik privat itu jenengan duwe lokasinya jenengan kan di total, ya, sing ijo itu piro dan lain sebagainya. Itu yang miliknya masyarakat itu lebih dari 10%. Tapi tidak boleh dikompet. RTH privatnya yang lebih itu tidak boleh mengisi yang 20% yang publik. Yang publik kita ini masih kurang. Total Kota Malang ini luasnya kan 114 km. Nah, 22 kilo itu belum tercukupi. Kita masih kurang 18 sekian.
Kalau itu tidak masuk RTH, tidak menutup kemungkinan boleh. Saya pastikan. 1, 2, 3. Mohon izin untuk tangannya di kepala. Baik, 1, 2, 3. Merdeka. 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 Baik, terima kasih. Demikianlah untuk kita pada kajian ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat pagi. Hari ini ketepatan memang guliran di saudara-saudara kita Kristen ya, yang insya Allah ini putaran terakhir ya, dari beberapa ada 5 titik ini sekarang sudah terakhir. Intinya sesungguhnya sama, bagaimana ya satu memastikan bahwa umat beragama itu tidak terintimidasi ya. Ini menunjukkan bahwa Malang ini memang milik kita semua. Memberikan pelayanan yang sama, ya, tidak ada perbedaan antara suku, antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, tadi ada informasi, ada pertanyaan berkaitan dengan lahan-lahan yang saat ini dipakai tempat ibadah dan lahan itu milik pemerintah kota, maka dia diajukan untuk diserahkan pada masyarakat. Informasi guru agama yang kurang, dan alhamdulillah tadi saya konfirmasi pada BKPSDM dan Dinas Pendidikan bahwa formasi guru agama kita dapat 7, 6 agama Kristen, 1 Katolik. Terima kasih. Makasih yang sudah diterima. Ya, tentu gereja sangat bersyukur khususnya umat Kristiani karena acara silaturahmi ini telah digalang. Ini kali yang kelima dalam jabatan Pak Wali Kota Sutiaji, dan itu berlangsung dengan baik sehingga segala hal yang menjadi permasalahan atau problem yang ada di lapangan bisa terselesaikan dengan baik. Ya, khususnya hari ini adalah berkenaan dengan program pemerintah bahwa tanah-tanah yang dipergunakan untuk ibadah yang khususnya milik negara, dalam hal ini milik Pemkot, itu akan bahkan diserahkan. Jadi sudah ada 3 tanah gereja di Kota Malang yang ada dalam pengurusan, dan tadi Pak Wali Kota akan menanggapinya dan akan segera merealisasikannya, dan itu akan dibahkan menjadi milik gereja. Lalu yang berikutnya ada penambahan juga untuk guru-guru Kristen. Jadi yang 6 dari Kristen, yang 1 dari Katolik, dan itu juga merupakan satu anugerah bagi kita umat Kristiani dan Katolik karena dalam hal pendidikan kita ditambahkan pengajar untuk hal itu. Dan untuk hal-hal yang lain semuanya tercover oleh pemerintah Kota Malang dalam pemerintahan atau kepemimpinan Bapak Sutiaji. Ya, harapannya hal yang ini tetap akan terus berlangsung karena ini adalah hal yang baik, dan pemerintah tidak hanya melakukan kepada umat Kristiani tapi kepada semua umat beragama yang lain. Yang tadi disampaikan juga oleh Pak Wali, nanti dalam satu kesempatan akan dikumpulkan secara bersama-sama menjadi satu keeratan. Memang Indonesia adalah negara yang beragam, khususnya dalam hal agama juga. Jadi kita tidak terpecah-pecah dan tidak sendiri-sendiri, tapi menjadi satu bagian daripada bangsa dan negara Indonesia ini. Simon Alfredo melaporkan.